Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan program sistem parkir. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Sanimar Atus Solihah dengan NIM 20121511. Dan selanjutnya Nita Helmawati dengan NIM 20121515. Yang ketiga Yulia Putri Ningtyas dengan NIM 20121521. Dan yang terakhir Angga Gautama dengan NIM 20121531. Program paling atas akan dijelaskan oleh Nita, kepadanya dipersilahkan. Oke, langsung aja di sini untuk programnya itu kita membuat program server parkir. Untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan maksud dari include IOStream itu. Maksudnya program input dan output itu menggunakan bahasa C++. Untuk input sonio.h itu maksudnya adalah hasil antarmuka kepada pengguna itu dalam program C++-nya. Untuk include string-nya maksudnya itu memanipulasi data atau program yang sudah dibuat. Selanjutnya di sini ada yang keempat include cstd-lib itu maksudnya adalah operasi perbandingan atau operasi konversi dalam suatu program C++. Di sini ada studio lagi. Studio H itu singkatan dari standar input output header yang digunakan sebagai standar input dan output operasi yang digunakan oleh bahasa C, akan tetapi bisa juga kita gunakan dalam bahasa C++ yang kita buat seperti sekarang ini. Di sini ada C-string, maksudnya itu operasi untuk memanipulasi data pada program header C++. Di sini ada include Windows, itu maksudnya kita programnya itu menggunakan Windows. Define Max itu maksudnya programnya itu maksimal akan menampil 100 kali. Di sini ada tipe data, kita menggunakan tipe data struct. Tipe data struct ini adalah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data yang lain. Di sini nama untuk kita buat di sini namanya kendaraan. Terus string plat. Untuk di sini ada program pointer juga. Kendaraan untuk menampilkan nilai dari pointer berikut. Selanjutnya di sini ada tipe data integer. Selanjutnya namanya yaitu atas. Terus string untuk sebagai array-nya. Di sini ada kendaraan tumpuk untuk menyiapkan stack-nya. Terus ada void siapkan untuk void itu sendiri. Maksudnya di sini kita menggunakan fungsi void. Tumpuk titik atas. Maksudnya di sini programnya akan menampilkan jumlah -1 atau dikurangi 1. Terus selanjutnya cout program dijalankan. Cek stack kosong. Di sini ada tipe data boolean. Tipe data boolean itu adalah tipe data yang hanya bisa diisi dalam satu dari dua nilai. Maksudnya di sini contohnya kita akan menentukan nilai benar atau salah dalam suatu program. Boolean kosong, terus if itu adalah percabangan untuk menentukan kondisi dari percabangan tersebut. Di sini if else lagi, else selanjutnya return kosong, boolean itu sama tipe datanya. Terus selanjutnya C penuh itu adalah array-nya. Terus boolean penuh, if itu adalah percabangan lagi. Selanjutnya di sini ada fungsi pointer. Untuk kendaraan nilai pointer dari yang awal dan nilai
untuk menentukan pointer yang akhir. Selanjutnya di sini ada setting null, void null awal sama dengan null, artinya di sini untuk null itu nilainya tidak ada atau tidak ditampilkan. Selanjutnya yang akhir juga sama dengan null. Di sini ada tipe data integer lagi, if untuk percabangan akhir sama dengan null, return 1. Ke bawah. Untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia. Selanjutnya saya persilakan. Di sini ada input datanya itu void input atas itu maksudnya berarti ada fungsi bernama input atas, tipe fungsinya void artinya dia tidak mengembalikan nilai. Terus kendaraan, di situ kan ada kendaraan baru, berarti bintang itu nilai kendaraan, tentukan berarti kita menentukan nilai pointernya itu menentukan nilai pointernya, terus baru sama dengan new kendaraan, terus integernya durasi, pilih, bayar, uang kembali, di situ nanti akan muncul integer durasi, pilih, bayar, uang kembalinya. Terus out kita masukkan jenis kendaraan, terus out mobil, terus out motor, terus out pilih. If itu terus setelah kita pilih, if itu percakapan, terus not check penuh, terus tumpuk dot atas, terus switch, terus seperti itu ada out, terus out kita masukkan lagi mobil. Di sini kita memasukkan nilai dulu tarif 3.000 per jam, terus out not untuk durasi kurang dari 1 jam dianggap 1 jam. Terus out masukkan durasi. Di situ kita nanti akan masukkan durasi berapa jam lamanya kita berada di parkiran itu, terus out nomor plat, masukkan nomor plat kendaraan mobil kita. Terus tumpuk dot plat no, terus tumpuk atas baru plat, terus bayar durasi 3 jam, out jumlah yang dibayar. Misal kita yang akan dibayar itu 10.000 jumlah yang dibayar kita itu berapa jamnya lamanya kita di parkiran. Terus uang Anda, jika uang kita lebih dari yang kita bayar itu akan dikembalikan. Terus out sudah diinput. Break. Ada case kedua itu motor sama dengan mobil, cuma beda tarif. Kalau di motor itu jadi untuk durasi kurang dari 1 jam. Masukkan durasi, nomor plat juga, terus tumpuk dot plat no, tumpuk atas, baru terus plat ke bawah lagi. Bayar durasinya 1.000, terus out jumlah yang dibayar, out uang Anda. Kembali seperti yang tadi, jika uang Anda lebih, maka di situ ada kembalian, terus out baru sudah diinput break. Default itu berarti jika semua case tidak terpenuhi, maka outputnya ada di default. Out tidak ada pilihan, terus out baru plat bisa diinputkan karena stok penuh. Terus baru berikut null itu kosong. If tadi percabangan, if apa ya tadi? If percabangan, terus awal sama dengan akhir sama dengan baru, akhir berikut null, terus else baru berikut awal sama dengan baru. Selanjutnya dijelaskan oleh Sani. Dipersilakan. Oke, di situ ada void tampil, fungsinya untuk menampilkan menu nomor 3 yaitu daftar data. Terus di situ ada if percabangan, not cek kosong, out data, for integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan tumpuk atas i plus plus. Sifat i plus plus itu sifatnya akan bertambah. Out i plus 1 nomor kendaraan, out tumpuk plat no. Else
out data masih kosong. Jika kita tidak memasukkan data, ketika kita enter, kita akan muncul data masih kosong. Apabila kondisi di atas tidak jadi out data masih kosong itu apabila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka akan muncul data masih kosong karena belum ada inputan dari menu nomor 1 yang melibatkan menu nomor 3 yaitu daftar data yang tidak mempunyai data yang tersimpan. Void hapus atas clear. Jadi itu void hapus atas itu untuk menjalankan menu nomor 2. If itu percabangan, terus not cek kosong, out data tumpuk platno, tumpuk atas sudah dihapus. Jika kita menghapus data akan muncul tulisan sudah dihapus. Out tidak ada data yang dapat dihapus karena stok kosong. Jadi kalau kita tidak masukkan nomor platnya, ketika kita ingin menghapus akan muncul tidak ada data yang dapat dihapus karena stok kosong. Void search ini fungsinya untuk menggunakan fungsi untuk mencari. String plat integer maju pilih 1 itu fungsinya untuk kalau kita cari plat motor itu yang akan muncul itu plat nomor yang pertama kali dimasukkan. Out masukkan nomor kendaraan. Sini ini fungsinya untuk memasukkan nomor yang akan kita cari, nomor kendaraan kita cari. Kendaraan kali bantu kendaraan. Max log ini fungsinya untuk menentukan size kendaraan. Bantu sama dengan awal, well bantu sama dengan 0. 0 itu nilai tidak ditentukan. If itu percabangan, bantu plat sama dengan bantu. Sama dengan plat, bantu sama dengan bantu, lebih dari berikut, maju plus plus, else pilih 1 break. Break itu fungsinya untuk menghentikan suatu pernyataan perulangan switch. Terus di situ ada if lagi percabangan. Out nama ditemukan, out nama. Jika kita cari nama platnya itu, jika ditemukan akan muncul nama ditemukan, akan muncul juga nama bantu kurang dari plat. Terus jika nama plat tidak ditemukan akan muncul nama tidak ditemukan. Dan di bawah ini ada lagi void search ini. CLS ini fungsinya untuk membersihkan layar dari tampilan output sebelumnya dan hanya menampilkan output yang akan dijalankan saat ini. String temp for integer i sama dengan 0, i kurang dari tumpuk atas i plus plus. For integer j sama dengan tumpuk atas. Maksudnya j ini untuk menggantikan tumpuk atas gitu. J lebih dari i, j plus plus. If tumpuk platno j kurang dari tumpuk platno j kurang 1. Temp sama dengan tumpuk platno, temp platno j sama dengan tumpuk platno j kurang 1. Tumpuk platno j kurang 1 temp. Di sini ada out data setelah diurutkan for integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan tumpuk titik atas i plus plus. Out i plus 1 nomor kendaraan tumpuk platno. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Void menu data. Di sini akan menampilkan menu data. Submenu data, integer pil, string plat. Di sini menggunakan perulangan do karena belum diketahui nilainya.
sistem CLS yang akan membersihkan tampilan. Cout akan menampilkan menu data, 1 tambah data, 2 hapus data, 3 daftar data, 4 urutkan data, 5 cari data berdasarkan plat, 6 kembali ke menu data. Lalu masukkan pilihan Cin Pil. Di sini ada percabangan suite pil. Case 1 input data, brick. Case 2 charver. Lalu akan menampilkan Anda yakin akan menghapus. Jika ya, maka tulisan Y, jika tidak N. Lalu case 3 tampil. Case 4 source. Case 5 search. Case 6 integer main. Defaultnya akan membersihkan tampilan, lalu menampilkan maaf pilihan yang Anda pilih tidak tersedia. Lalu while pilih 9, pilih sampai 9. Integer main, siapkan integer angka, lalu perulangan do akan menampilkan program sistem parkir admin, menampilkan 1 menu data, 2 exit. Lalu masukkan pilihan Cin angka, Suite angka, case 1 menu data, case 2 return null, break. Defaultnya akan menampilkan maaf pilihan tidak tersedia. Lalu while angka sama dengan 2. Langsung ke itunya aja, San. Compile. Oke, kita akan compile. Oke, di sini saya akan menjelaskan menu data. Kita pilih nomor 1, akan masuk ke menu data. Sini akan masuk, kita pilih nomor 1. Kita pilih mobil, masukkan durasi 2 jam misalnya, nomor platnya AB 1234 PD. Uang yang akan dibayar kita taruh 10.000. Nah, jika sudah itu akan muncul kembalian dan nomor plat akan sudah diinput. Selanjutnya kita masukkan lagi, tambah data lagi, pilih nomor 2 motor, masukkan durasi 3 jam, nomor platnya AB 123 4321 CD. Uangnya misalnya kita kasih 5.000. Nanti akan muncul kembalian dan data langsung terhapus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia atau Nihel. Oke, untuk setelah di-compile, untuk menu datanya, misalkan kita akan hapus data, otomatis di sini kita akan tampilkan untuk yang nomor 2. Jadi kedua, untuk pilihannya itu 2. Udah, Hel. Nah, di sini Anda yakin akan menghapus. Semisal kita akan pilih no atau yes, di sini misalkan kita pilih no, berarti untuk tampilannya itu programnya tidak akan terhapus. Semisal kita terus selanjutnya di sini untuk daftar pusaka. Untuk daftar pusaka itu misalkan kita pilih nomor 3 untuk pilihannya. Selanjutnya kita enter, maka data yang akan keluar atau see out-nya itu seperti ini. Yang pertama itu nomor kendaraan. Nomor kendaraannya udah tertera langsung pada saat kita menginput tadi. Terus yang kedua itu nomor kendaraan yang kedua itu ada AB4321CD. Berarti otomatis tampil di sini. Kenapa dia tampil di sini? Karena tadi itu kan kita nggak menghapus. Kita pilih no. Berarti otomatis tetap
si outnya akan seperti ini. Selanjutnya yang keempat, urutan data. Misal kita pilih 4. Nah, di sini data setelah diurutkan, satu nomor kendaraan, yang kedua nomor kendaraan yang kedua. Berarti maksudnya di sini adalah tadi kan untuk codingannya itu sempat kita jelaskan, karena untuk datanya itu kita urutkan, maksudnya di sini seperti kita membuat program kayak kalimat gitu. Dia otomatis akan nyambung. Selanjutnya kita enter. Untuk menu data yang yang kelima yaitu cari data berdasarkan plat. Tentukan nomor plat, kita inputkan platnya di sini. Ini programnya dinamis. Kenapa dinamis? Karena di sini untuk masukkan nomor kendaraannya itu kita input langsung dari setelah di-compile. Kalau yang statis itu berarti datanya udah langsung diinputkan oleh program codingannya. Semisal nomor kendaraannya itu AB 1234 CD, terus di enter. Nama ditemukan. Otomatis nama di sini akan keluar karena udah diinput dari sebelumnya atau udah ditambahkan pada saat tambah data tadi yang pertama. Selanjutnya di enter. Untuk yang keenam, kembali ke menu utama. Karena di sini kayak programnya itu kayak feedback gitu, jadinya programnya otomatis akan kembali ke menu utama yang dari awal tadi. Sekian dari kami. Thank you. Oke, kami mungkin jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.